Dari kecilnya memang nggak bisa membaca dan nulis, memang ora sekolah. Ya ada hikmahnya. Dengan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, maka tidak bisa dituduh sebagai plagiator. Mau plagiat dengan karyanya siapa? Wong nggak bisa membaca. Lah kalau sekarang meskipun nggak bisa membaca dan menulis, bisa wong pakainya copy paste. Lah kalau dulu belum ada HP, dapat copy paste dari mana? Maka nggak mungkin bahwa wahyu itu adalah hasil copy paste dari orang lain, karena Nabi nggak bisa baca dan menulis. Ya persis seperti kita ini mayoritas lahirnya di Jawa, omong pakai bahasa Jawa, berdebat dengan bahasa Jawa, merayu dengan bahasa Jawa, tapi rata-rata nggak bisa membaca huruf Jawa. Nggih napa mboten? Jujur wae lah wong Jawa tapi nyatane ya ora iso nulis huruf Jawa, ora iso maca huruf Jawa. Berarti kita itu kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Jawiyil Ummi. Orang Jawa lahir di Jawa, bicara bahasa Jawa tapi nggak bisa baca huruf Jawa, nggak bisa nulis huruf Jawa, itu Jawiyil Ummi. Dan Nabi kita Muhammad SAW ya demikian. Lahirnya di tanah Arab, bicaranya pakai bahasa Arab, tapi nggak bisa membaca, nulis dan membaca maupun menulis bahasa Arab. Tapi Nabi kita tetap super cerdas. Nabi kita super cerdas. Karena itu sulit untuk ditangkap. Kemudian Nabi pun ketika hijrah lewatnya daerah yang sangat sulit, yaitu Tihamah. Karena itu kalau jenengan pada baca sholawat itu ada yub'atsu min Tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihil alamah tudhilluhul ghamamah. Nabi itu dikirim oleh Allah lewatnya Tihamah. Kapan itu? Ketika Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal, 1 Rabiul Awal itu Nabi melakukan perjalanan lewatnya Tihamah. Tihamah kalau jenengan haji atau umroh, semoga aja yang belum bisa ke sana semuanya muni amin kok ya abot men ya gitu ya. Katanya kayak ora mantep ngono sing guru. Lewatnya Tihamah. Tihamah itu sepanjang pantai Laut Merah itu namanya Tihamah. Tihamah itu daerah yang panas. Jadi sengaja Nabi lewat daerah yang panas agar para pemburu hadiah seandainya punya pikiran jitu untuk mencari daerah Tihamah, juga mereka nggak akan kuat dengan panasnya daerah Tihamah. Tapi Nabi nggak kepanasan lewat Tihamah. Kenapa? Tudhilluhul ghamamah. Kemanapun Nabi pergi itu diikuti oleh mendung. Jadi nggak akan pernah kepanasan. Nabi kita Muhammad SAW luar biasa, sehingga akhirnya sekarang ada tradisi orang berdiri ketika asyrokolan itu sebenarnya bukan kaitan dengan maulid Nabi, tapi lebih banyak berkaitan dengan hijrah Nabi. Karena Nabi mau lahir nggak ada orang sholawatan berdiri, nggak ada. Adanya Nabi hijrah dari tanggal 26 Safar sampai Rabiul Awal tanggal 1 belum ada kabar. Orang Madinah sudah khawatir. Sudah seminggu nggak ada kedatangan, orang Madinah semakin khawatir. Ya persis ibu-ibu ngoten lah. Biasanya bapak-bapak ke setengah 5 wis tekan ngomah, iki wis jam 5 urung tekan ngomah, iki ono apa? Iki mesti jenengan ora kerasan, ora betah linggih. Wis ngadeg ning ngarep omah, ora lek tekan-tekan omah ana apa iki. Ya nek sing rada ibu cah cilik rada gaya etok-etok nggo mangkok mbono segoni maring dalan, anake didulang mbek ngintak bapak ra mulih-mulih lali dalan apa mampir ngene sapa. Ngono ki ngadeg terus. Lah orang Madinah juga gitu. Nabi itu enggak datang-datang, orang Madinah nunggu sambil berdiri. Dan ketika Nabi rawuh beserta Abu Bakar sampai di Madinah, disambut dengan pujian-pujian, mereka juga sambil berdiri. Terkenal sekali itu. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i ya Nabi ya Habib salam alaika sholawatullah
Jadi ini tercatat dalam sejarah, tercatat dalam hadis tola al badru alaina. Itu yang nyuruh enggak Nabi. Yo sak senenge dhewe wong Madinah niku do ngarang puji-pujian terhadap Nabi untuk menyambut kedatangan beliau, bahkan dengan pujian yang sangat tinggi. Oh, Nabi Muhammad itu manusia, tapi diibaratkan bagaikan bulan purnama. Tola al badru alaina, bulan purnama telah terbit kepada kami. Bahkan bait berikutnya rada ngedap-ngedapi, Pak. Anta sun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya nabi. Nabi datang disambut dengan puji-pujian. Anta Samsun, aslinya itu anta kasyamsin, tapi ada tasbihnya dibuang menjadi anta Samsun agar lebih baligh, lebih menyentuh perasaan. Jadi nggak bilang engkau bagaikan matahari, tapi langsung dijujuk engkau matahari. Aslinya ya engkau bagaikan matahari. Karena dalam tingkatan pujian itu ketika menggunakan tasbih, ada tasbihnya dibuang, artinya lebih hebat. Bahkan ketika langsung ditunjuk kepada contohnya yang diserupakan, itu jauh lebih murni. Mulane wong Jawa kadang nak misuh ngono, Pak. Kowe koyok kethek, kuwi cek biasa. Sing sak dhuwure meneh kowe kethek. Kuwi luwih bali. Mandes meneh kowe ini dibuang langsung kethek ya ngono. Sama. Tapi aku ora pengen nganggo sing kewan najis. Contoh aja, contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk tasbih menyerupakan orang yang dipiso. Dan Nabi dipuji dengan gitu, anta samsun, kau adalah matahari. Maksudnya ya engkau bagaikan matahari. Padahal Nabi Muhammad ya manusia, dibilangnya engkau matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Padahal Nabi ya manusia, tapi tasbihnya ada, tasbihnya dibuang, langsung engkau adalah bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, kau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksirun, engkau adalah emas murni yang belum dicetak, belum dijadikan perhiasan. Anta iksirun wa ghalin, engkau adalah yang mahal harganya. Anta misbahu sudur, engkau adalah lampu atau apa ya, misbah itu kayak lampu ini, Pak. Misbah, nah lampunya hati saya. Ya, luar biasa. Tapi Nabi ya diam saja. Nabi ora terus duka, saya nggak mencontohkan, nggak gitu. Saya nggak pernah bilang seperti itu, ya nggak gitu. Akhirnya disimpulkan, kalau begitu kita memuji-muji Nabi dengan bahasa kita sendiri juga boleh. Nyatanya orang Madinah memuji-muji Nabi dengan bahasa mereka sendiri tanpa diajari oleh Nabi juga dibiarkan saja. Lah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kadang dipertanyakan, apa Nabi Muhammad pernah merayakan maulidnya? Nggak hanya pernah, Pak, terus. Kalau kita memperingati maulid Nabi kapan? Paling setahun pisan. Kuwi to nak masjide nganake, nak ora yo ora. Iya toh? Kita memperingati maulid Nabi itu cuma setahun sekali. Nabi itu memperingati maulid Nabi nggak hanya setahun sekali, tidak hanya sebulan sekali, bahkan seminggu sekali, sepekan sekali, setiap hari Senin. Nabi itu kan setiap hari Senin puasa. Kita umatnya pun banyak yang mengikuti hari Senin juga puasa. Di hadis itu Nabi ditanya oleh para sahabat, dijelaskan, jenengan kok poso 5 sumta yaumul isnain, jenengan kok poso nak dina Senin enten napa Nabi? Jawabnya Nabi napa? Hadza yaumu maulidi, ini hari kelahiranku. Berarti Nabi poso dina Senin niku poso memperingati maulidnya, poso memperingati hari lahirnya.
itu setiap hari Senin. Orang Jawa juga seperti itu, tapi selapan pisan. Poso netu. Nggih ta? Poso netu. Orang lahirku dina Rebu Wage ya pendak dina Rebu Wage poso. Lahirku di Senin Pahing ya pendak dina Senin Pahing poso. Kalau Nabi enggak gitu, malah saben hari lahirnya, tidak nunggu hari dan pasaran. Itu artinya Nabi memperingati maulidnya. Kemudian ditanya, lah Nabi kenapa kalau hari Kamis engkau juga puasa? Syukron binajati Musa wa qaumihi min Fir'aun. Kenapa jenengan kalau hari Kamis kok puasa? Padahal jenengan lahirnya nggak hari Kamis. Itu untuk apa? Syukron, sebagai bentuk rasa syukurku dengan selamatnya Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Sing selamat Nabi Musa sak kaume. Nabi melu syukur. Kenapa? Seandainya Fir'aun itu berhasil menangkap dan memusnahkan Nabi Musa dan kaumnya, pasti habislah sudah para pejuang-pejuang tauhid, para pejuang-pejuang agama tauhid. Maka sebagai rasa syukur Nabi pendak dino Kemis niku poso, mergo Nabi Musa kaumi niku slamet sangka kejarane Fir'aun pas dino Kamis. Berarti misalnya niku jenengan ki rada anti Yahudi ya aja kebangetan. Wong Senin jenengan poso, Kemis ya poso, padahal Kemis hari Kamis itu adalah hari keselamatan Nabi Musa dan orang-orang Yahudi Bani Israel. Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, kenapa kita peringati? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya banyak sekali mukjizatnya. Cuma yang lebih diagungkan oleh para ulama itu adalah mukjizat Al-Quran. Kenapa? Mukjizatnya Nabi yang lain, begitu Nabinya meninggal, selesai sudah mukjizatnya, tidak berfungsi apa-apa. Contohnya misalnya Nabi Musa punya mukjizat, wujudnya tongkat. Nabi Musa itu bisa bicara dengan batu, ketika batu disuruh mengeluarkan air nggak mau, dipentungi kok. Cara sakniki ya kurang ajar, kaumku wis kadung do ngorong kok ora dikai banyu. Watu dipentungi nganggo tongkat, itu bisa keluar airnya, bahkan sampai 12 sumber mata air dari batu. Bahkan tongkatnya Nabi Musa itu ketika dipukulkan Tihamah ke arah selatan, itu pantai Laut Merah, itu waktu itu bisa berubah jadi jalan raya. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Tapi umpama sakniki jenengan duwite kathah, wah aku duit 100 miliar maring Turki, tongkate Nabi Musa yang disimpan di museum sana jenengan beli, tuku rego 100 miliar. Sampeyan gawe maring nggone banjir Kanal Timur, sampeyan pentung-pentung sak lempoi ora fungsi apa-apa. Mergone Nabi Musa nih sampun tilar dunya, pun bar udah selesai. Tapi kalau Al-Quran, Nabi sudah meninggal, sudah 15 abad, tapi Qurannya masih punya kekuatan mukjizat. Dari kata ajaya yu'jiyan mu'jizun, itu artinya membuat musuh menjadi lemah. Bisa jenengan hitung berapa ratus bahkan berapa ribu orang yang masuk Islam gara-gara baca Quran. Berapa ribu bahkan berapa juta orang yang mendapatkan rezeki dari Al-Quran. Wah, cara dihitung ora ono bare, Pak. Cuma ya sedikit ya saya ungkap, sebenarnya Nabi kita itu banyak mukjizat-mukjizat yang bisa menandingi nabi-nabi terdahulu. Cuma tidak begitu dipopulerkan oleh para ulama, meskipun diwaca biasanya nak bulan Rabiul Awal do diwaca. Mulane kula nggih rada kuciwa niku. Mulane mbok enten guru-guru teng PAPB niki tolong nanti disampaikan ke anak-anaknya. Karena selama ini itu anak kita kalau dikasih pertanyaan siapa nabi yang bisa bicara dengan hewan, jawabannya Nabi Sulaiman kuwi. Terus terang kula iki kecewa. Lah ya ono ya ini do maca selawatan iki ge apa ngono lho ya. Nabi kita juga bisa bicara dengan hewan. Nabi kita bisa bicara dengan hewan. Nah jenengan asraqal biasa dajak maca ngoten to. Wa atakal udu ya beki khadi'an baina yadaika
wastajarat ya habibi indaka labyun nufuru ya nabi ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sholawatullah. Jadi yang kita baca kalau pas asrokolan berdiri itu ada yang menceritakan Nabi kita bisa bicara tidak hanya dengan hewan, bahkan dengan pohon. Wa atalan tumeka ka ing sira apa al udu pohon kayu wit. Wa atakal udu yabki halih nangis apa al aud. Kenapa kok nangis? Khodian halih ndp-ndp ngrempek-ngrempek banayadeka ing dalem ngarsa panjenengan. Jadi dulu itu Nabi di Masjid Nabawi Madinah sebelum dibuatkan mimbar podium itu kalau khutbah Nabi duduk di atas pohon, bekas pohon. Cara wong Jawa ngarani dangkel atau tunggak. Bahasa Indonesia ini napa niku, Pak? Pogok. Pokol. Nah, jadi pohon sudah ditebang tapi masih ada sisanya itu loh. Nah, itu dijadikan oleh Nabi sebagai tempat berdiri untuk menyampaikan khutbahnya. Nah, kemudian setelah dibuatkan mimbar, itu kemudian Nabi kan pindah. Wong wis ana sing luwih apik, pindah ke mimbar. Itu Nabi ketika pas khutbah mendengar dari bekas pohonnya itu nangis. Kalau di teks yang lain digambarkan wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadib. Artinya apa? Wahanna lan ndrining atau nangis mingsek ilaihi maring Nabi opo al jid'u dangkel kurma tadi hanina hazinin kelawan kaya gaya nangisi utawa gaya ndrininge wong kang lagi susah nadipin kang meratap-ratap. Dadi kayu ditinggal Nabi ora dilinggahi meneh niku nangis. Cara saiki ya tegani andaku kau tinggalkan aku entuk sing anyar aku dilalekke ngono. Kaya wong ditinggal rabi anyaran ngoten niku. Nangis, Nabi turun. Terus kemudian bekas pohon dangkelnya itu disikep oleh Nabi, dirangkul oleh Nabi agar tenang, agar diam. Sahabat melihat semua. Jadi hadisnya enggak hanya sahih, mutawatir kalau itu. Nabi bisa bicara dengan pohon. Bahkan wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufuru wastajarat lan jaluk tulung, jaluk perlindungan, jaluk tulung. Wastajarot ya habibi he kekasihku. Jadi yang memanggil Nabi Muhammad habibi kekasihku itu enggak hanya manusia, enggak hanya umat Islam, hewan itu aja memanggilnya Nabi habibi. Kayak orang Indonesia alhamdulillah sekarang tuh kalau memanggil kekasihnya juga habibi, habib, suwe-suwe malah disingkat bib, suwe-suwe meletot dadi beb. Piye beb? Nama yang rada ora enak meneh bebeb. Lho piye to? Habib disingkat dadi beb kok suwe meleh beb. Bahasa gaul. Aslinya itu Habib kekasihku. Nah itu. Nah, wastajarat ya habibi indaka ing dalem ngersa panjenengan apa adzabyu kijang. Ngertos kijang nggih? Kidang. An-nufuru kang mlayu-mlayu. Jadi Nabi kita itu bisa bicara dengan hewan, dengan waktu itu yang digambarkan itu kidang. Jadi ceritanya Nabi itu pas pergi dari wilayah kota Madinah ketemu dengan orang Badui. Orang Badui iki wong desa plosok, gaweane berburu. Nah, dia sudah menangkap satu ekor rusa. Cara wong Jawa ngarane kijang menjangan ngoten. Rusa sudah dipanggul. Itu ternyata rusanya itu manggil-manggil Nabi Muhammad. Ya habibi kekasihku Muhammad tolongi aku dicedhaki karo Kanjeng Nabi. Lah aku leh nulung kowe iki piye wong kowe wis kecekel kuwi ya wis takdirmu kudu dadi pakanane sing nyekel. Nabi saya ini punya anak kecil-kecil
tolong sampaikan kepada pemburu ini, izinkan saya pulang sebentar saja, saya tak menyusui anak-anak saya, nanti saya janji mau balik ke sini lagi, karena rumah saya di hutan cukup jauh, nanti sebelum matahari terbenam saya sudah sampai sini. Cara sakniki ya Nabi ya mikir, lah ya wong kowe iki angel cekel-cekelane wis kecekel kon ngeculke iki njur leh nembungke iki piye ngono ya. Akhirnya karena Nabi mendapatkan permintaan seperti itu ya dibantu oleh Nabi, ditolong. Mas, kidang rusa sing tok panggul ki njaluk tulung aku kon ngedunke dhisik arep mulih nusoni anake mengko siap balik rene meneh sadurunge srengenge surut. Ayo ngekek karo ngece to. Mosok ada-ada kewan kok ngejak omong menungso. Enggak mau tadinya. Setelah dibujuk terus oleh Nabi, akhirnya nantang. Lah ini kalau saya lepas jaminannya apa? Angkulon jenazah ngecolke desa juta 2 juta piye ana jaminane ya nggih. Ha iya jaminane apa ngono ya. Nggih napa mboten? Apa HP apa gelangmu tinggal ning kene, apa sertifikatmu tinggal ning kene, kok penak men duit iki cekel-cekelane angel kaya kidang kok kon ngeculke wae. Ya siap tak culke tapi jaminane apa? Nabi itu dengan beraninya menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan. Kalau nanti rusa ini tidak balik lagi, kamu boleh perlakukan aku, saya terserah, metok sembelih metok kapake terserah. Nah nggih mantep, lah kok kendel men iki wani nantang ngijoli posisine rusa. Ya udah dilepas. Begitu dilepas lari secepat-cepatnya, maka tidak hanya nafir, nafaro itu lari, nafir orang yang lari atau sesuatu yang lari, nufur larinya buanter banget, bentuknya itu sihutnya mubalah. Nufur nggak hanya nafir, nufur larinya cuwepet. Nah ya pemburu ini yang mikir, belah iki ucul tenan iki burunanku, mlayune buantere kaya ngono. Akhirnya karena begitu khawatirnya, kemanapun Nabi pergi ya diikuti terus. Ayo arep ngalih ning ndi kowe? Ayo arep pindah ning ndi kowe? Ditunggu terus. Awas ya kowe sing kandha kon ngeculke kok kowe jaminane kok arek lunga. Nabi itu kemanapun pergi diikuti terus. Lah Nabi ya udah santai, duduk santai. Sampai setelah menjelang matahari terbenam mau huruf, itu belum juga datang. Itu pemburunya sudah mulai naik pitam. Ngamuk rekan, iki orang balik tenan, awas kowe tak sembelih tenan ya kowe ngono. Lah sahabat-sahabat Nabi sing wis ketir-ketir belah iki nek disembelih tenan njur piye. Nabi nek disembelih tenan njur piye. Ternyata belum sampai matahari terbenam, dari kejauhan itu rusa tadi lari dengan cepat. Tiba nangi. Yang pertama kali sampai di depan Nabi langsung sujud di depannya Nabi sambil nangis. Maafkan saya Nabi, tadi saya sudah mau datang lebih awal sesuai janji, tapi anakku nangis Nabi, gondeli. Cara sakniki ya pripun to Bu, wis apik-apik ucul kok pengen menyerahkan diri. Lah wong sing menungso di penjara wis do mlobos pengen melepaskan diri. Pripun ditangisi. Lah anak saya nangis, saya nggak bisa melepaskan diri. Ya akhirnya apa? Ya terpaksa saya tinggalkan dengan terpaksa. Saya lari, saya tidak ingin mengingkari janji terhadap jenengan. Ini luar biasa Pak. Kewan we menepati janji. Nu kadang menungso kok do kalah karo ora iso menepati janji. Lah wong rusak saja iso sabda pandita ratu kok. Sabda iki omongnya iso digugu. Pandita itu tokoh agama, ratu itu penguasa. Diistilahkan sabda pandita ratu itu maksudnya penguasa dan tokoh masyarakat atau tokoh agama kuwi iso digugu omonge. Nah omong ya nak iya nak ora ya ora, aja mencle. Kalah karo rusa aja iso dipugemi janjine. Anak kula njenengan kan mboten. Apa meneh nek wayah nembung utang kae, wah janjine ya sak pirang-pirang. Wayah tiba janjine, tagih-tagihane wangel. Kadang sing nagih karo sing ditagih ndak luwih galak sing ditagih ya. Jane sing luwih pantes sing galak kan sing nagih to, wong kuwi duit-duwite dhewe kowe iki ditulungi kok. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya seperti itu, luar biasa. Bisa bicara dengan hewan? Bisa. Tapi kenapa itu tidak begitu diangkat?
Ya karena pengennya umat Islam, tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya tidak ingin umatnya hanya membanggakan mukjizat yang selesai. Setelah Nabi meninggalkan sudah nggak ada yang bisa bicara lagi dengan hewan. Iya, nggak ada yang bisa bicara lagi dengan hewan. Tapi mukjizatnya Nabi yang paling top itu adalah Al-Quran. Sampai sekarang masih bicara kepada siapapun dan diteliti siapapun. Mayoritas lebih banyak orang terbuka hatinya dan menerima Islam setelah membaca Al-Quran daripada yang kemudian benci terhadap Al-Quran. Nah, Nabi kita itu luar biasa. Akhlak yang terhebat lagi diceritakan di kitab-kitab sholawat, di kitab-kitab di berjanji itu. Nabi digambarkan wa in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Nabi itu ketika disakiti hatinya maka memaafkan dan tidak akan balas dendam. Nabi itu bukan pendendam. Kalau kita ini mayoritas pendendam. Bahkan orang yang nggak salah pun ikut kena balas dendam. Sing salah wong tuane anake melu diserii. Sing salah kangne adine melu dimungsuhi. Dan Nabi kita enggak. Terkenal sekali Nabi Muhammad itu punya Pak D, Mak D, namanya Abu Lahab dan Ummu Jamil. Itu Mak D-nya Nabi, Pak D-nya Nabi, karena adiknya Abu Lahab itu namanya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Enggak hanya Pak D loh itu statusnya, bahkan besannya Nabi, besanan 2 kali opera jos. Jadi putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah itu diberi istri oleh Utbah, anaknya Abu Lahab. Adiknya Ruqayyah, ya putrinya Nabi juga, Umi Kulsum, diberi istri oleh Utaibah, adiknya Utbah, juga anaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab niku besane Kanjeng Nabi, mboten wong liya. Tadinya sangat mendukung Nabi. Oh nganti besanan ya ora mungkin to ora ndukung. Pendukungnya Nabi. Ya, tapi tutuke Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul berubah drastis gara-gara Abu Lahab itu orang kaya. Ya maaf jangan tersinggung, orang kaya itu sering minta hak istimewa. Maka ketika Nabi mengumpulkan keluarga Bani Hasyim atas perintah wangdir asiratakal akrobin, waktu itu Abu Lahab tanya sama Nabi Muhammad, Muhammad kalau saya ikut agamamu apa hak istimewa saya dapat apa? Laka lil muslimin, ya sing kaya jenengan ya padha karo sing dikeke wong Islam, haknya sama. Langsung marah itu. Tabban li hadzal-din. Makanya terkenal itu ayatnya diawali dengan tabat, itu dari kata tabba. Itu artinya rugi, percuma. Percuma saya ikut agama model seperti ini. Berubah drastis yang tadinya menjadi pendukung Nabi tapi berubah menjadi musuhnya Nabi. Akhirnya turun saya selana ronda talahabi wa mro'atuh, makin marah. Kenapa? Nah di situ kan diceritakan bahwa Abu Lahab beserta istrinya calon neraka. Langsung nesu. Ummu Jamil terus manggil anak laki-lakinya, Utbah, istrimu Ruqayyah cerai. Kalau enggak kamu cerai, kamu enggak punya hak waris. Utaibah dipanggil, Utaibah, istrimu Umi Kulsum cerai, anaknya Muhammad itu saya nggak suka dengan bapaknya. Wah nggak suka dengan bapaknya kok anaknya yang dimungsuhi. Jadi nak ono wong model ngoten niku sampean tukaran mbek besan terus anake sampean kon pegatan iki sampean berarti murid Abu Lahab. Nggih enten model ngoten niku. Ora cocok mbek besan terus anake kon pegatan ngoten nggih enten. Kuwi berarti murid Abu Lahab ngoten niku. Usum gian ngoten niku. Mboten komik. Nah itu akhirnya ya betul ketika disuruh milih antara abot bojomu apa tetap punya hak waris. Cara kula jenengan mikire pripun iki? Abot bojo entuk warisan, abot warisan kelangan bojo. Tapi akhirnya ya terus hitung-hitungan. Lah iya, aku nak ngeboti bojo entuk warisan, tapi nak aku ngeboti warisan iso ge golek bojo. Akhirnya singkat cerita, putrinya Nabi dua-duanya dicerai semua. Ruqayyah dicerai oleh Utbah, Umi Kulsum dicerai oleh Utaibah. Tapi jangan lupa, Abu Lahab itu juga punya anak.
yang muslimah namanya Barroh. Itu anaknya Abu Lahab, tapi muslimah, iman, mukminah. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Barroh ikut hijrah. Itu tercatat dalam sejarah. Nabi itu selama ngimami sholat jahar tidak pernah membaca surat Al-Lahab. Kenapa? Nabi gak dendam. Yang salah kan Abu Lahab sama Ummu Jamil. Yang salah kan kakaknya Barroh, Utbah dan Utaibah. Barroh ini muslimah, mukminah, ikut hijrah, nggak layak untuk disakiti hatinya. Jenengan bayangno umpama sampeyan sing dadi Barroh, Nabi kok ngimami kok tabat yada abi lahabi wa tab. Ngono njur rasane piye jenengan? Lah mesti cara Barroh kok pakku meneh ora lho. Nabi nggak mau itu menyakiti perasaannya Barroh. Mergo Barroh muslimah mukminah, yang jahat kan bapak ibunya, yang jahat kan kakaknya, dia nggak jahat. Jadi tidak sepantasnya kita membalas dendam kejahatan orang lain terhadap orang yang tidak punya salah apa-apa. Anak kula jenengan sistemnya kan tumpes kelor. Tumpes kelor ya pateni sak wong tuane, sak anake tekan sak ndok tekan sak oyote ya disiram racun sisan gen reso tukul blas. Kan sistem kita pendendam kelas berat. Nabi enggak. Nabi itu tidak mau dendam, apalagi dendamnya salah alamat. Lah emangnya Barroh salah apa? Kan enggak salah apa-apa. Karena itu Nabi tidak membalas dendam. Seandainya Nabi kita kok pendendam, kota Makkah ludes. Kota Makkah ludes. Ketika Nabi melakukan Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, itu seandainya Nabi memerintahkan al-yauma yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam habis-habisan, ludes Pak wong Makkah, nggak akan bisa ngatasi. Tapi Nabi bacanya al-yauma yaumul marhamah. Di mana letak rahasianya? Niki kula kandhani, sakjane rahasia nek mboten jenengan mboten kula sanjangi. Aja kandak-kandake wong. Jadi sebenarnya orang yang sering mengganggu kita, sadar apa tidak, itu diam-diam adalah berjasa untuk kita. Nengati loro Pak, nengati loro. Tapi jenengan dongane dadi mandi. Wong sing sering disakiti hati niku dongane dadi mandi. Mungkin niku jenengan rezekine luancar ki mergo ning omah mergo sering dikrawus bojo niku kok. Dungane jenengan mandi rezekine dadi gampang. Lah Nabi Muhammad juga gitu. Jenengan bayangkan, seandainya Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul, datang ke Makkah ke tetangga dan saudaranya, bilang saya Rasulullah, langsung diterima. Agama Islam kontet ora berkembang mesti. Berhenti hanya sampai di situ saja. Mungkin nggak akan keluar dari wilayah Makkah. Tapi karena Nabi itu begitu menyatakan sebagai nabi dan rasul, tokoh-tokoh masyarakat Makkah memusuhi sedemikian rupa, akhirnya sampai kondang di mana-mana. Raja Romawi ikut penasaran, Raja Habasyah Ethiopia ikut penasaran, orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah Yasrib ikut penasaran. Bahkan mereka sampai datang untuk menerima kedatangan Nabi Muhammad. Kalau Muhammad di Makkah tidak bisa diterima, kami siap untuk menerimanya. Nganti kaya ngoten niku. Berarti sing berhasil membuat Nabi pindah ke Madinah ya gara-gara dimungsuhi karo tanggane. Jadi cara cethongno ya beneran biyen aku tok mungsuhi, saiki aku entuk sedulur sing luwih apik, entuk panggonan sing luwih apik. Lah jenengan kadang ya ngono. Wong jenengan kadang iso tuku mobil ya mergo panas mbek tanggane kuwi kok ngileh ora entuk. Gitu. Oh, wis tituene ya wis ora ketang kredit aku kudu duwe mobil, mangkel aku dulur tangga silih mobil ora entuk. Niku sampean pertama mangkel, tapi sesuk jenengan matur nuwun, alhamdulillah untung biyen aku tok gawe lara ati. Dadine aku meleh ngono lompatan luar biasa. Makanya Nabi enggak dendam terhadap orang Makkah, ngoten. Dan jenengan yang nggih ngoten, kula mboten pengin gawe lara atine jenengan. Wis jam 8 kok ora lek dibari to, Pak, ngono ta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin.
salatan tadfu bi'ana ta'na wa ta'una ya man idza arada sya'ana yaqulu lakum fayakun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri syarifi syairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya ghani ya hamid ya muti ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi fadlika man siwaka wa bi ta'atika maksiatika aghnina bil ilmi wa jazina bil hilmi wa agrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fa hakadha ma syita ila ma qasatta taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qalu hadza wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.